Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayu Nursari, SEME, selaku dosen pengampu ekonomi manajerial. Di sini kami ingin membahas tentang ekonomi manajerial dalam perekonomian global edisi ke-9. Dan sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya M. Yura Perdana, NPM 2220182. Nama saya Elvira Hedunisa, NPM 2220116. Nama saya Indah Mutira, NPM 2220150. Oke, selanjutnya materi yang pertama akan dibahas oleh Elvira Hedunisa. Untuk Elvira dipersilakan. Materi pertama yaitu regulasi analisis resiko dan penganggaran modal. 1. Peraturan pemerintah untuk mendukung dunia usaha dan melindungi konsumen, pekerja, dan lingkungan hidup. Yang kedua, eksternalitas dan regulasi. Yang ketiga, peraturan utilitas umum. Yang keempat, anti monopoli, yaitu peraturan pemerintah tentang struktur dan perilaku pasar. Yang kelima, penegakan undang-undang anti monopoli dan gerakan deregulasi. Yang keenam, peraturan persaingan internasional. Yang ketujuh, pengaruh perpajakan terhadap keputusan bisnis. Materi selanjutnya yaitu peraturan pemerintah yang membatasi kompetisi. Pertama, perizinan, yaitu pastikan tingkat kompetisi minimum dan pembatasan masuk. Yang kedua, paten, yaitu pengguna eksklusif suatu penemuan selama 17 sampai monopoli terbatas. Dan Undang-Undang Robinson atau Paten 1936. Yang terakhir, pembatasan persaingan harga. Materi selanjutnya yaitu perlindungan konsumen. 1. Undang-Undang Makanan dan Obat tahun 1906. Kedua, Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal tahun 1914. Yang ketiga, Undang-Undang Bela-belaan Gizi 1990. Yang keempat, Undang-Undang Perlindungan Kredit Konsumen tahun 1968. Yang kelima, Komisi Keamanan Produk Konsumen. Yang keenam, Undang-Undang Pelaporan Kredit Adil tahun 1971. Yang ketujuh, Undang-Undang Garansi tahun 1975. Yang ke-8, Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional atau NHTSA. Materi selanjutnya yaitu Undang-Undang Makanan dan Obatan dan Komisi Perdagangan Federal. 1. Undang-Undang Makanan dan Obat tahun 1906 yang artinya melarang pemalsuan dan kesalahan bela-belaan makanan dan obat-obatan yang dijual dalam perdagangan antar negara, atau baru-baru ini diperluas untuk mencakup kosmetik. Yang kedua yaitu Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal tahun 1914 yang artinya melindungi perusahaan dari metode persaingan tidak sehat yang disarankan pada penafsiran yang killer, yaitu ada harga produk, negara asal, kegunaan produk, kualitas produk, dan melarang iklan palsu penipu. Selanjutnya yaitu gizi konsumen, kredit, dan perlindungan produk. Pertama, Undang-Undang Bela Gizi 1990, yaitu termasuk Badan Penganggaran Obat dan Minuman atau FDA dan persyaratan bela-belaan pada semua makanan yang dijual di Amerika Serikat. Yang kedua, ada Undang-Undang Perlindungan Kredit Konsumen tahun 1968, yaitu mewajibkan pemberi pinjaman untuk mengungkapkan persyaratan kredit kepada peminjam. Yang ketiga, Komisi Keamanan Produk Konsumen, yaitu melindungi konsumen dari produk berbahaya dan memberikan informasi produk kepada konsumen atau tetapkan standar keselamatan. Selanjutnya, perlindungan konsumen lebih lanjut. 1. Undang-Undang Pelapor Kredit yang Adil tahun 1971, yaitu hak untuk memeriksa berkas kredit atau melarang diskriminasi
kredit. Yang kedua, Undang-Undang Garansi tahun 1975, yaitu membutuhkan penjelasan yang jelas tentang jaminan. Yang ketiga, Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional, yaitu menerapkan standar keselamatan lalu lintas. Selanjutnya, yaitu peraturan yang melindungi pekerja. 1. Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau OSHA, yaitu artinya standar keselamatan di tempat kerja. Yang kedua, Komisi Kesempatan Kerja yang Setara atau EEOC, yaitu standar perekrutan dan pemecatan. Yang ketiga, hukum upah minimum. Ini selanjutnya, perlindungan lingkungan. 1. Badan Perlindungan Lingkungan atau EPA, yaitu mengatur penggunaan lingkungan dan menegakkan undang-undang lingkungan hidup. Kedua, Undang-Undang Udara Bersih tahun 1990, yaitu membutuhkan pengurangan polusi secara keseluruhan atau mendirikan pasar untuk izin polusi. Selanjutnya ada eksternalitas, yaitu efek samping yang merugikan atau menguntungkan dari produk atau konsumsi beberapa produk. Dan teori regulasi kepentingan umum, yang artinya regulasi dibenarkan jika dilakukan untuk mengatasi kegagalan pasar atau eksternalitas dapat menyebabkan kegagalan pasar. Selanjutnya yaitu eksternalitas produk dan konsumsi. Yang pertama, diskronomis produk atau konsumsi eksternal, yaitu biaya yang tidak terkompensasi. Yang kedua, perekonomian eksternal produksi atau konsumsi, yaitu manfaat tanpa kompensasi. Biaya produksi swasta dan sosial dan konsumsi. Nah, di sini ada dua kurva yang akan saya tampilkan di sini. Aturan utilitas umum. Monopoli alami. Kurva biaya rata-rata jangka panjang perusahaan masih menurun ketika perusahaan memasok seluruh pasar. Kedua, rata-rata jangka panjang memiliki kemiringan negatif. Yang ketiga, biaya marginal jangka panjang atau LMC berada di bawah LAC. Keempat, yaitu harga yang ditetapkan regulator atau LAC. Contohnya perusahaan listrik, gas, dan transportasi lokal. Peraturan monopoli alami. Nah, di samping ini ada kurva dari monopoli alami. Pengaturan utilitas umum. Yang pertama, regulasi tarif sulit dilakukan dalam praktiknya. Yang kedua, pengembalian yang terjamin memberikan sedikit insentif untuk mengendalikan biaya. Yang ketiga, yaitu efek Evers-Johan atau efek A sampai Z. Keempat, tarif yang ditetapkan terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan investasi pada pabrik dan peralatan oleh perusahaan utilitas. Yang kelima, regulator atau 9-12 bulan. Antitirus atau peraturan pemerintah tentang struktur dan perilaku pasar. Undang-Undang Sherman 1890, yaitu membuat kontrak apapun, kombinasi dalam bentuk perwalian atau lainnya, atau persekongkolan untuk membatasi perdagangan menjadi ilegal. Menjadikan monopoli atau konspirasi untuk monopoli pasar menjadi ilegal. Undang-Undang Python 1914 menjadikan tindakan ilegal untuk melakukan hal-hal berikut jika dampaknya mengurangi pesaing atau menciptakan monopoli, yaitu diskriminal harga, kontrak eksklusif atau mengikat, akuisisi saham pesaing, mengikatkan direktur antar pesaing. Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal 1914, yaitu tambahan Undang-Undang Python, menyatakan bahwa metode pesaing yang tidak sehat adalah pelanggaran hukum. Mendirikan Komisi Perdagangan Federal, yaitu hal ini dimaksudkan untuk mengadili pelanggaran undang-undang, anti monopologi, dan untuk melindungi masyarakat terhadap iklan palsu dan penyesalan. Undang-Undang Robinson sampai Patman 1936, yaitu disahkan untuk menghubungkan Undang-Undang Python, berusaha untuk melindungi pengeceran kecil, menjadikan tindakan ilegal untuk menjual dengan harga lebih murah di suatu pasar dibandingkan di pasar lainnya dengan harga yang terlalu rendah atau tujuan penghancuran pesaing atau menghilangkan pesaing. Undang-undang menurut Wheeler Lee 1938,
yaitu mengubah Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal. Tujuan utamanya yaitu melindungi konsumen dari iklan pemalsuan atau penipuan. Kedua yaitu melarang iklan palsu atau menipu makanan, obat-obatan, alat korektif, dan kosmetik memasuki perdagangan antar negara. Undang-undang menurut Anti-Merger 1950 yaitu menutup celah dalam kaitan menjadikan tindakan ilegal untuk membeli tidak hanya saham tetapi juga aset perusahaan pesaing jika pembelian tersebut secara signifikan mengurangi persaingan dan cenderung mencapai monopoli. Yang kedua yaitu undang-undang tersebut melarang semua jenis merger jika hal itu mengurangi pesaing. Oke, materi selanjutnya pengaruh tarif impor. Dan di sebelah sini akan saya tampilkan kurvanya. Dan selanjutnya itu ada materi tentang peraturan persaingan internasional, di mana pajak dan subsidi itu mempengaruhi keputusan. Pajak menghambat aktivitas, subsidi mendorong aktivitas. Perbedaan internasional, Amerika Serikat mengenakan pajak atas pendapatan tenaga kerja dan modal, sehingga menghambat pekerjaan dan investasi. Seterusnya, Eropa mengenakan pajak pada konsumsi sehingga mendorong tabungan dan investasi. Nah, oke, di sini ada tabel 13.1. Oke, materi selanjutnya itu tentang tinjauan tujuan pembelajaran, di mana yang ada di 13.1 itu memahami konsep kegagalan pasar dan respon pemerintah terhadap kegagalan pasar dalam kasus eksternalitas dan monopoli alami. Dan yang berada di 13.2 itu mampu membuat daftar bagian-bagian utama undang-undang anti monopoli dan mengidentifikasi ketentuan-ketentuan utamanya. Dan yang berada di 13.3 itu mampu menjelaskan bagaimana peraturan tersebut ditegakkan dan membedakan argumen yang mendukung regulasi industri dengan argumen yang mendukung gerakan regulasi. Dan yang berada di 13.4 itu mampu mengidentifikasi mekanisme yang digunakan untuk mengatur perdagangan internasional dan dampak dari peraturan tersebut. Terima kasih. Oke, sekian dari pembahasan kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.